Halo Zulfa, selamat datang. Halo Kak, terima kasih. Gimana kabarnya hari ini? Kelihatannya lagi happy nih. Alhamdulillah cukup baik kok. Alhamdulillah, seperti kelihatannya ya orangnya lagi happy. Oh iya, perjalanannya tadi kesini gimana? Aman? Soalnya aku sempat mau WA kamu lagi, mau ngubungin jadwal, takutnya masih itu rame-rame yang kemarin itu. Oh, kalau tadi perjalanannya sih aman-aman aja Kak. Tapi tadi sempet ini sih di grup kos itu sempet masih bahas-bahas yang kemarin tuh loh Kak, yang apa mas eh, ini loh berita yang di Gang 1 Liwut itu loh Kak. Oh, kamu kosnya deket sana ya? Iya deket banget malah. Cuma depan gang gitu deket. Oh ya? Iya. Emang di sana di TKP-nya masih rame atau gimana? Kalau kemarin setahu aku sih kalau di berita ya, kalau aku tahu langsung nggak tahu. Kalau di berita masih rame. Oh, yang kasus living together itu ya? Oh ya, sebenarnya aku tahu sih berita itu, cuma nggak gitu ngikutin sampai seluk beluk gitu, cuma kayak oh lewat timeline ya udah dibaca. Ternyata di dekat kos kamu. Iya, aku juga nggak nyangka. Aku kira masih jauhan gitu. Ternyata deket banget di belakang. Berarti kamu juga baru tahu Iya, baru tahu. gara-gara di grup kos itu. Benar. Tapi sebenarnya boleh nggak sih kamu keluar-keluar gini? Atau apa ada pemberitahuan di kos kayak lebih baik di kos dulu gitu? Sebenarnya dari ibu kosnya disuruh di kos dulu aja. Tapi karena kita kan udah mulai masuk kuliah ya, jadi ya udah mau gimana lagi. Oh gitu ya. Tapi kamu kan bilang itu di daerah kos kamu. Kamu pernah nggak sih kayak papasan itu sama orangnya langsung sebelum kasus ini maksudnya? Kebetulan nggak pernah sih Kak. Kalau lihat secara langsung orangnya gimana nggak pernah. Berarti pas berita itu ada kamu itu kan ada fotonya. Berarti kamu nggak kayak yang kayaknya pernah ketemu sama orang ini. Berarti nggak pernah ya? Nggak pernah. Syukur deh kalau gitu karena kita kan makhluk sosial ya. Jadi kayak kemana-mana tuh nggak tahu mana yang baik mana yang buruk, kayak sebisa mungkin di apa ya, menjaga diri sendiri gitulah. Iya benar banget Kak. Oke, tadi katanya kamu udah mulai kuliah ya? Berarti udah ini masuknya online atau offline? Kalau minggu kemarin tuh online karena ada demo itu kan di Surabaya. Terus minggu ini udah mulai offline lagi. Udah mulai offline. Berarti sekarang semester 3 ya? Benar, semester 3. Berarti udah berapa minggu nih jadi mahasiswa semester 3? Kira-kira udah 3 mingguan sih Kak. Udah banyak tugas pasti ya? Iya pasti ya, udah banyak. Oke, baik-baik, jadi gitu ya. Oke, kamu nih udah 3 semester ya jadi mahasiswa, artinya udah setahun berarti kamu di Surabaya. Kesibukan kamu sebagai mahasiswa selain nugas itu apa sih? Kayak misal kamu ikut organisasi kah, ikut UKM, atau ada jadwal tertentu gitu, main ke teman atau main kemana gitu? Untuk organisasi sendiri sih aku belum minat sih Kak ya, karena aku masih bingung gitu, soalnya kan aku ini kan melihat jadwal juga di semester 1, 2, 3 dan ternyata semester 3 malah makin sulit nih, makin padat. Jadi kayak aku pengen daftar sebenarnya di semester ini, cuma masih belum minat dan masih mempertimbangkan semuanya untuk organisasi. Kalau untuk UKM sendiri, kemarin tuh aku sempat mau daftar UKIM. Nah, UKIM tuh jadi unit kegiatan ilmiah mahasiswa Kak. Kemarin tuh aku udah pengen banget nih daftar, karena dari semester 1 kan sebenarnya udah pengen daftar kan. Cuma kan waktu semester 1 masih jadi maba, jadi masih ada takut-takutnya gitu kan. Nah, niatku semester 3 ini daftar, tapi ternyata kebetulan pas aku buka linknya pendaftaran itu udah ditutup. Agak nyesel dikit sih sebenarnya. Namanya manusia ya, pasti penyesalan ada di akhir. Ya, tapi kalau boleh tahu, UKIM itu unit kegiatan ilmiah mahasiswa. Itu pusatnya di mana? Kan Unisanya ada banyak ya, kamu kan di Unisa kan? Ada di Ketintang, ada di Rimat, ada di Magetan, ada di yang itu Jalan Mustopo ya kalau nggak salah. Iya. Kalau untuk UKIM sendiri ini pusatnya di Ketintang Kak. Jadi kalau misal kamu masuk ke
ke UKIM nih, kamu kan kosnya di Lipat. Kalau misal balik ke Tintang, kamu nggak masalah gitu? Atau itu yang menjadi pertimbangan juga? Sebenarnya itu juga jadi pertimbangan karena aku nggak tahu ya apa nanti akan jadwalnya tabrakan sama mata kuliah waktu masuk mata kuliah itu atau enggak gitu Kak. Gitu. Terus kalau libur ngapain? Kalau libur kemarin tuh aku sempat main sih ke kosnya temanku. Nah, aku ada satu cerita nih Kak, lucu banget sih sebenarnya. Tapi malu dikit aku mau ceritain. Jadi kemarin tuh waktu aku di kosnya temanku main kan, itu pagi-pagi sekitar jam 8 kan. Nah itu tuh yaudah aku main gitu kan ke kosnya dia, dan kebetulan kamarnya tuh ada di lantai 3. Dan kamarnya tuh sendirian di lantai 3 kebetulan. Terus habis itu kan udah tuh sampai sekitar jam 12 atau jam 1 gitu. Nah habis itu tuh aku pamit pulang kan. Nah ada kejadian tuh habis dari kamarnya kan, karena tangga di kos dia itu terlalu curam banget nih, Nanjak banget ya? nanjak banget, dan kebetulan aku pakai sandal yang agak licin. Nah aku tiba-tiba tuh habis itu jatuh Kak dari lantai, tapi dari lantai 2 ke lantai 1 sih pas itu, karena ada air kulkas yang mati. Kalau kulkasnya kan mati kan, nah airnya tuh keluar gitu Kak. Mau dibersihin gitu? Mau dibersihin. Nah terus aku gak ngelihat, habis itu aku kepleset dari lantai 2 ke lantai 1. Nah pas aku kepleset itu, niatku kan ada pagarnya tuh, tangannya, niatku tuh mau memberhentikan diri aku ini, tapi ternyata tanganku nggak bisa ngegayuh ininya, pagarnya. Gitu ya? Nggak sempet karena saking cepatnya turunnya itu kan. Nah habis itu sempat ada luka-luka sedikit sih di tangan, terus di paha di sini. Sama ternyata pas aku cek di kos pas udah pulang itu, ini kepala aku yang belakang ada berdarah Kak. Berarti separah itu ya? Iya separah itu. Segimana sih nanjaknya? Kayak itu dari lantai berapa? Lantai 2 ke lantai 1. Itu tinggi banget loh. Iya. Satu lantai itu. Makanya itu, dan aku juga nggak tahu kok tiba-tiba berdarah gitu kepalaku. Nggak kerasa gitu ya di sana? Iya benar. Terus habis itu aku langsung nangis Kak pas itu, karena takut kenapa-napa kan, soalnya di kepala ya. Terus ya udah habis itu aku ngubungin orang tuaku, terus aku besoknya pulang deh ke rumah. Terus langsung pas di rumah itu langsung dibawa ke dokter buat diperiksa dan dikasih obat. Tapi hasilnya aman-aman aja kata dokternya, karena pendarahannya kan udah mampet ya, jadi ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misal pendarahan lagi disuruh ronsen Kak. Tapi nggak sampai ronsen ya? Enggak, alhamdulillah enggak. Terus sekarang gimana nih? Masih kerasa sakit-sakit atau gimana? Enggak sih, udah enggak. Tapi ya rasanya di kepala itu masih sedikit agak pusing ya Kak. Tapi ini aku lihat di tangannya kayak ada bekas tuh kan? Iya ini di sini. Oh ini juga? Di sini. Oh ini yang mau nahan ke tangganya itu ya? Iya. Sampai belum hilang, berarti baru kemarin banget ya? Iya, baru kemarin waktu mau online kalau nggak salah. Jadi abis itu kamu pulang, terus berobat sama orang tua, terus sekarang offline dari sini lagi. Namanya musibah gak ada yang tahu ya, kayak ya udah sih kita hati-hati aja menghindari musibah kalau bisa. Jadi gitu aja sih Kak gebrakanku akhir-akhir dari mahasiswa semester 3. Sampai nyebutnya gebrakan ya, soalnya menggebrak itu ya. Iya. Tapi sebenarnya mau dibahas di konseling bukan ya masalah tadi kan yang jatuh di tangga itu kan? Bukan beda lagi Kak. Jadi bukan ya, tapi kamu ini udah siap belum mau ceritain yang mau dibahas, atau masih ada gebrakan lagi yang perlu diceritain nih sebelum kita masuk? Enggak sih Kak, udah cukup. Mungkin kalau nanti ada gebrakan baru lagi, aku mau cerita lagi next. Nanti kita kali aja ya. Oke, berarti kamu udah siap ya nanti menceritakan masalah kamu? Udah siap Kak. Tapi sebelum konselingnya aku mulai, aku mau ucapin terima kasih dulu ke kamu yang udah meluangkan waktunya di tengah gebrakan-gebrakan tadi, bisa datang ke sini bertemu. Terus juga aku mau ngejelasin kalau nanti cerita apa aja yang kamu ceritakan bakal menjadi rahasia kita berdua. Kecuali nanti ada yang menyangkut pautkan dengan keselamatan kamu, barulah nanti akan dibawa ke pihak yang memang berwajib menanganinya juga dengan seizin kamu. Terus juga
nanti sesi maksudnya ini kurang lebih 30 menit ya, seperti pada umumnya. Terus aku harap nanti selama kamu menceritakan, kamu nggak ada menutupi, nggak ada malu atau gimana pun itu. Jadi nanti santai aja, kayak terbuka aja gitu. Baik Kak. Terus aku juga mau menegaskan lagi ya, kalau nantinya di konseling ini semua keputusan tuh ada di tangan kamu. Nanti peran aku tuh cuma membantu kamu, mengarahkan kamu, dan mungkin kalau kamu butuh saran, aku bisa ngasih saran, ada opsi-opsi, kamu bisa pilih sendiri. Pokoknya semua keputusan itu tetap di tangan kamu yang berhak memilih gitu ya. Ya, baik Kak. Oke, jadi apa nih yang bikin kamu kemarin chat saya, Kak mau konseling? Itu sih Kak, gini Kak, jadi ceritanya tuh. Gak apa-apa kan langsung cerita ya? Gak apa-apa sih, nyaman kamu. Jadi tuh ceritanya gini Kak. Kan semester 1, semester 2 kemarin kan aku ini kan Kak, hampir tiap minggu tuh pasti sering banget olahraga. Entah itu jogging ataupun apalah, itu yang penting adalah dimana aku tuh bisa olahraga di minggu itu. Terus kebetulan juga di semester 2 kemarin itu kan ada matkul PJOK, jadi di hari Rabu jam 7 pagi kalau nggak salah, itu tuh pasti kita disuruh ke FIKK karena dosennya juga orang FIKK juga kan, jadi kita olahraganya di FIKK. Nah ya udah Kak, jadi tuh aku ngerasa di semester 3 ini tuh jarang banget itu Kak olahraga, dan aku ngerasa jadi apa ya, lebih capek, gak semangat buat jalanin hari-hari kan. Karena itu kan Kak, aku tuh udah nge-planning gitu loh sebelum kuliah, kalau pas kuliah tuh harus banget olahraga, tapi kenapa pas semester 3 ini tuh jadi jarang banget. Jadi tuh aku jadinya ngerasa semester 3 ini tuh apa ya, sulit banget buat mengendaliin diri, karena ya itu jarang olahraga juga kan, jadi moodku juga berantakan gitu Kak tiap hari. Oke, jadi kalau aku simpulin nih, topik kamu tuh gara-gara kamu kurang olahraga, terus kamu jadi kurang fokus, capek-capek juga, terus sama kayak nggak ada, kurang bersemangat ngapa-ngapain gitu ya. Jadi mempengaruhi kelihatan sehari-hari kamu. Terus berarti nih tujuan kamu tuh biar gimana sih, biar kamu bisa balik konsisten lagi olahraga kayak sebelum-sebelumnya, terus bisa ngembaliin semangat, ngembaliin mood, biar nggak capek terus tidurnya teratur gitu, karena kamu merasa itu semua tuh gara-gara kurang olahraga. Benar? Benar-benar banget. Oke. Kalau aku bertanya nih, kamu semester 3 ini benar-benar nggak olahraga sama sekali, atau mungkin ada beberapa kali sih kamu seminggu berolahraga di semester 3 ini? Kalau di semester 3 ini kemarin tuh aku bisa dihitung sih Kak, olahraganya paling cuma jogging itu sekali gitu, sama lari-larinya 2 kali aja. Itu pun jedanya minggu ke-1 ke minggu ke-3 Kak, jadi kayak minggu ke-2 nggak olahraga sama sekali. Jadi ada minggu di mana kamu benar-benar kosong, dan kamu kosong 1 minggu itu bikin kamu langsung ngerasain dampaknya gitu ya? Iya, benar banget. Oke, berarti dalam 1 minggu terakhir yang ini nih, kamu lari-lari ya? Larinya 2 kali. Sebenarnya itu masih bagus sih, cuma kamu masih ngerasain kalau itu kurang efektif gitu ya, nggak memberikan semangat kamu. Baik, jadi karena kamu merasa frekuensi olahraga kamu ini masih minim, mungkin kamu bisa tiap olahraga nih kamu kayak nyatet gitu, berapa kali sih kamu dalam seminggu ini olahraga, terus waktunya, terus durasinya kayak begitu. Jadi dibikin kayak di catatan biar kamu tuh tahu dan ke monitor gitu loh kegiatan olahraga kamu ini. Menurut kamu itu gimana? Kamu setuju bisa dilakukan? Kalau menurut aku oke-oke aja sih Kak buat dilakuin. Kayak berarti kayak bisa ya pakai kayak Strava gitu ya Kak? Bisa banget. Kan sekarang apa-apa canggih ya. Kalau kamu emang malas nulis, biasanya kan tiap orang punya diary. Kamu juga punya kan? Kamu kan udah pernah cerita. Kalau kamu malas nulis di diary, bisa tuh kayak kamu ngechat ke diri sendiri kan juga bisa ya, kayak ngingetin gitu. Nah, karena kamu udah ini nih, ada rencana buat self monitoring, dan kamu udah tahu juga frekuensi tiap minggu kamu olahraga tuh akhir-akhir ini berapa kali. Sekarang kamu bisa tetapin tujuan kamu, kayak
tujuan kamu ini tuh harus jelas, harus terukur, harus realistis juga. Nah, kalau di apa ya, pengennya kamu sendiri nih, menurut kamu tuh kamu pengen berapa kali sih dalam seminggu olahraganya biar bisa kamu ngerasa tuh semangat, mood, terus fokusnya balik gitu. Kira-kira dua kali dalam seminggu dulu kali ya. Kayak untuk awal-awal dari yang kamu belum apa ya, dari yang kamu udah jarang-jarang mau nyoba lagi nih 2 kali udah bagus banget sih. Kamu ada kemauan untuk memperbaiki pola olahraga kamu yang kamu pikir ini tuh kurang efektif untuk sehari-hari kamu ya. Jadi tadi kamu bilang 2 kali seminggu dulu. Berarti nanti di minggu-minggu berikutnya bakal bertambah dong. Iya, bertambah pasti ya. Terus ini deh, kamu ada rencana nggak kayak kan 2 minggu 2 kali. Nah, di 1 kali sesi ini olahraganya kamu mau berapa menit durasinya atau berapa jam? Kalau jam kayaknya masih ke Ya, masih sulit ya kak. Kira-kira 30 menit aja dulu. Oke, bagus sih. Setengah jam itu udah bikin kita berapi-api ya kalau olahraga, Iya. apalagi kalau jogging. Karena kamu tadi bilang 2 kali seminggu 30 menit, jadi ini aku tulis ya biar nanti kamu nggak lupa, biar kita kayak ada, oh kamu pernah ngomong gini loh. Jadi kamu ada buktinya nih, kamu udah komit. Jadi nanti aku tulis, aku kirim ke kamu, atau enggak nanti kita bikin apa ya, kayak word sharing gitu juga nggak apa-apa sih, jadwal sharing. Jadi aku bisa pantau, kamu juga bisa pantau. Baik kak. Tapi kan yang kamu bilang tadi kan kayak, oh kamu cuma ngomong begini. Nah, biar kamu lebih termotivasi, mungkin kita bisa terapin sistem kalau kamu udah mencapai target kamu kasih hadiah ke diri kamu sendiri. Terus kalau kamu kebetulan di minggu itu nggak bisa mencapai target kamu kasih konsekuensi ke diri kamu sendiri. Kira-kira self reward apa yang pengen kamu kasih ke diri kamu kalau kamu mencapai target kamu? Kalau aku mencapai targetku, self reward yang akan aku beri buat di LSP itu nonton film sih kak. Kayak nonton film. Kamu akhir-akhir ini lagi pengen nonton film atau emang hobi? Hobi sih kak. Kayak suka nonton film. Kamu bakal nonton film yang kamu pengenin kalau udah mencapai target kamu di minggu itu. Nah, kalau kamu nggak mencapai nih, kalau misal target juga capai nih, pasti aku bakal ngurangin nonton film aku selama sebulan sih kak. Sebulan nih, yakin ya? Yakin ya. Deal ya berarti. Jadi Deal. kalau kamu self rewardnya nonton film yang kamu pengenin di minggu itu, kalau nggak tercapai, kamu berhenti nonton film selama sebulan. Oke, kita catat. Tapi aku masih penasaran deh, apa sih sebenarnya yang bikin kamu malas olahraga? Sebenarnya tuh karena aku kasihkan main HP sih kak, banyak scroll sosmed gitu, atau kalau enggak ya udah terlanjur rebahan gitu, jadi mager. Jadi waktu luang kamu kepake buat main HP sama rebahan. Karena kamu ngerasa ini ya, dulu kan matkul PJOK, jadi ada kewajiban buat olahraga karena itu matkul. Karena ini nggak matkul, tapi kamu pengen olahraga, tapi males juga, jadinya nggak dilakuin. Bener banget. Kalau itu alasannya, berarti kita bisa atur lingkungannya dong. Kayak misalkan kamu kan udah bikin jadwal buat olahraga itu ya. Jadi kayak setengah jam sebelum olahraga kamu matiin HP kamu biar nggak scroll. Jadi niatnya tuh udah kekumpul. Bisa juga dengan kamu tuh naruh sepatu olahraga atau mungkin baju yang biasanya kamu pakai buat jogging itu di tempat yang udah terlihat. Jadi kamu kayak pas lihat, oh iya aku olahraga loh hari ini harusnya gitu, biar nggak lupa, terus termotivasi juga karena si sepatu atau si baju kamu itu ada di tempat yang udah terlihat. Jadi kamu wah gitu loh, oh olahraga gitu. Iya kak, pasti bakal coba. Oke, jadi rangkaian yang tadi dari mulai kamu ada rencana buat mencatat sampai self reward dan self punishment yang akan kamu berikan udah jelas semua ya. Kita juga bakal bikin apa gitu, sharing buat bisa mantau gimana kamu minggu ini tercapai atau enggak gitu ya, buat evaluasi juga.
Berarti rencana kamu ini bisa dilakukan mulai minggu depan atau minggu ini? Minggu ini juga bisa kok Kak langsung. Oke, jadi mulai minggu ini kita bisa pantau bareng-bareng target kamu tercapai atau enggak. Terus nanti 1 atau 2 minggu ke depan kita bakal ketemu lagi, diskusi lagi. Ntar apa sih kesulitan kamu selama kamu ada kesulitan enggak, atau mungkin tercapai nih Kak, atau lurus-lurus aja gitu ya. Terus nanti kalau misalkan target kamu ternyata semuanya tercapai, kamu bisa di minggu-minggu berikutnya mulai menambahkan frekuensinya, kayak dari yang awalnya 2 kali jadi 3 kali, atau enggak dari yang awalnya 30 menit jadi 45 menit gitu, biar ada kemajuan gitu ya. Oke, setuju? Setuju. Oke Julfa, berarti untuk pertemuan kali ini udah clear ya, atau kamu masih ada yang kayaknya gini deh Kak? Enggak sih Kak, udah cukup. Kalau misal nanti ada lagi di next pertemuan mungkin ya. Oke, jadi mungkin 2 minggu kita bisa ketemu lagi membahas progres kamu bareng-bareng. Nanti apa yang perlu di eval kita bisa bicarain bareng-bareng, biar enggak gimana kamu bisa tetap enjoy ngelakuin tapi tetap target kamu juga tercapai. Terima kasih Zulfa udah datang hari ini, semoga perjalanannya nanti lancar dan target kamu semoga bisa tercapai sesuai dengan keinginan. Amin, amin. Baik, terima kasih juga ya Kak udah mau dengerin dan beri masukan. Terima kasih kembali Zulfa, nanti hati-hati ya di jalan. Halo Zulfa, gimana hasilnya minggu ini? Sesuai target kah atau malah kacau balau? Alhamdulillah sesuai target Kak, 2 kali jogging dalam seminggu. Wih, keren. Apresiasi buat diri kamu sendiri udah kamu lakukan? Udah kemarin udah nonton. Apa tuh? Kebetulan kemarin aku habis nonton di bioskop Kak, itu filmnya The Conjuring. Oh, horor ya? Kamu suka horor ya? Suka. Kan kamu udah berhasil nih, gimana perasaan kamu setelah mencapai target yang kamu buat sendiri? Pastinya senang banget sih Kak, terus badan aku juga lebih seger aja gitu Kak, nggak kayak biasanya. Dan bangga ya? Pastinya bangga. Saya juga ikut bangga, kayak wah keren kamu bisa mencapai target. Berarti untuk minggu-minggu ke depannya frekuensinya bisa ditambah dong? Bisa pasti. Oke Julfa, terima kasih kamu udah berbagi sampai di tahap ini. Hal yang harus kamu ingat, perubahan itu perlu proses, nggak ada yang instan, tergantung pada kemauan kamu aja, kamu mau nyoba atau enggak. Dipertahankan terus konsistensinya. Sampai jumpa, terima kasih sekali lagi. Iya Kak, terima kasih juga ya Kak ya udah bantu aku.